My friend, good morning. Karena banyak banget yang nanya AA, gimana syarat mau masuk ke Malaysia. Ada yang mau nikah, ada yang mau jalan-jalan gitu ya. Sebenarnya ini udah sering banget AA discuss, AA sudah bagi tahu di TikTok juga. Tapi oke lah. Buat my friend, inilah ringkasan cara mau masuk ke Malaysia terbaru. Yang pertama, harus punya paspor yang masa berlakunya lebih dari 6 bulan ya. Itu syarat yang pertama. Kedua, tidak pernah di blacklist oleh kerajaan Malaysia, tidak ada skenario blacklist sebelumnya, jadi bisa masuk ke Malaysia. Itu yang paling penting ya my friend, tidak ada atau tidak pernah di blacklist oleh Malaysia. Yang ketiga, harus ada bukti PCR test negatif 2 hari sebelum kamu tiba di Malaysia. Yang keempat adalah harus punya uang ya. Kalau mau jalan-jalan ke Malaysia harus punya uang. Nanti di airport kamu harus menunjukkan bukti punya uang, baik itu berupa bank statement ya, ataupun juga cash, minimal punya 2.000 ringgit Malaysia cash gitu ya. Dan kelima punya tiket untuk kembali ke negara Indonesia, punya tiket pulang ke negara asal. Terus kemudian harus punya aplikasi MySejahtera, download. Kalau belum punya, download dulu ya. Kemudian di aplikasi MySejahtera itu ada satu menu namanya travel. Itu harus diisi formulir travel secara online di aplikasi MySejahtera. Kemudian kamu datang ke Malaysia, tidak perlu My Travel Pass, sudah nggak perlu ya, dan hanya untuk keperluan jalan-jalan. Oke, keperluan jalan-jalan di Malaysia tidak lebih dari 30 hari. Jadi sebelum 30 hari visa pelancongnya kamu harus segera pulang. Kalau tidak, kamu akan termasuk overstay dan akan dikenakan denda overstay. Begitu ya. Dan syarat selanjutnya adalah harus punya insurance COVID-19, asuransi perjalanan COVID-19. Paham ya? Sekarang mau ke luar negeri itu harus punya asuransi COVID-19 ya. Belinya asuransinya di mana AA? Kalau di Indonesia ada, bisa beli secara online, misalkan di Traveloka ya. Saya bukan promosi, bukan endorse juga. Kamu bisa beli di Traveloka, bisa beli di perusahaan asuransi di Indonesia. Mereka sekarang sudah menyediakan asuransi COVID-19 untuk jalan-jalan ke luar negeri, begitu ya. Harganya berbeda-beda, tergantung lamanya kamu akan tinggal di luar negeri tersebut, begitu. Apakah anak-anak juga harus punya asuransi? Harus punya asuransi. Apakah anak-anak juga harus dibuatkan PCR test sebelum terbang? Wajib ya. Kemudian setelah kamu sampai di Malaysia, yang akan dicek adalah status blacklistnya, kemudian paspornya, kemudian tiket pulangnya. Kemudian di Malaysia kamu akan diwajibkan untuk melakukan tes RTK antigen profesional. Bisa dilakukan di airport ataupun di luar airport ya, tapi masanya harus 24 jam kamu harus buat. Kalau tidak, kamu wajib karantina 5 hari walaupun sudah divaksin. Paham? Nah, kemudian nanti di airport juga akan dicek punya duit enggak buat tinggal di Malaysia. Minimal harus punya 2.000 ringgit Malaysia cash gitu ya. Kalau nggak punya gimana? Nggak tahu, itu tergantung petugasnya nanti. Apakah harus segera pulang atau harus dibuktikan kalau kamu punya biaya hidup. Ini karena untuk tujuan memastikan bahwa my friend memang betul-betul datang ke Malaysia untuk jalan-jalan, bukan untuk bekerja gitu ya. Karena banyak sekali yang awalnya pakai visa pelancong, nggak pulang-pulang malah kerja. Itu kan juga nggak boleh gitu ya. Kemudian apalagi yang akan dicek di airport ya, MySejahteranya sudah di-download atau belum, sudah isi belum, kayak gitu-gitu. Dan juga insurance kesehatannya punya apa tidak. Insurance itu untuk apa sih ya fungsinya?
fungsi insurans perjalanan itu adalah untuk mengcover biaya kalau kamu sakit di Malaysia, terutama kalau kamu terkena penyakit COVID-19, karena tidak akan dibayar oleh kerajaan Malaysia, harus bayar sendiri. Dan sebagai informasi aja, biaya perawatan di luar negeri, khususnya Malaysia itu lumayan mahal gitu. Jadi Malaysia tidak mau menanggung biaya pengobatan orang asing, sehingga wajib untuk punya asuransi COVID-19 yang mengcover biaya kesehatan dan biaya berobat selama di Malaysia sebanyak 20.000 US dollar. Begitu my friend. Dan ketika kamu masuk di Malaysia, ya terserah, dengan visa pelancong 30 hari itu, kalau mau menikah ya silakan menikah ya, karena boleh visa pelancong, boleh menikah di Malaysia. Kalau memang kalian memerlukan masa lebih panjang lagi untuk stay di Malaysia, kamu bisa mengajukan yang namanya special pass sebelum visa pelancong kamu habis. Misalkan 2 minggu sebelum habis, kamu pergi ke immigration Malaysia, menunjukkan bahwa kamu masih ada urusan di Malaysia dan memohon special pass. Begitu, special pass itu fungsinya untuk menambah masa hidup visa turis kamu 30 hari lagi. Begitu my friend, semoga paham. Kalau kamu datang ke Malaysia untuk tujuan menikah, pastikan semua persyaratan untuk menikah di Malaysia sudah terpenuhi. Kamu boleh Google atau juga telepon kedutaan Malaysia mengenai apa aja dokumen yang harus kamu siapkan untuk menikah di Malaysia. Begitu ya my friend, sehingga pas datang udah langsung jek jek jong gitu. Nggak nunggu lagi, kawin gitu my friend ya. Ini saya buat vlog khusus buat my friend yang mau ke Malaysia untuk urusan menikah dengan visa pelancong atau jalan-jalan. Semoga berhasil dan cek dong. Saya Ricky pamit. Bye. Mau kawin di Malaysia, mau kawin di Malaysia. Silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, ke grup-grup kamu, ke tetangga-tetangga kamu, ke teman-teman kamu, dan subscribe channel Cerita Ricky biar kamu menjadi tahu. Tanya ke komen yang berhubungan dengan video ini, dan biar lebih dekat sama A, follow Instagramnya kan Ricky Official dan TikToknya Cerita Ricky. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum, punten. Stop dulu ya.